Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai muqaddimah saya menyampaikan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai untuk mengingat Allah. Dan barang siapa yang melakukan hal itu, artinya hartanya, pekerjaannya, kesibukannya di dalam mengurus keluarga, mengurus anak-anak, istri, semuanya membuatnya menjadi lalai terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka orang yang semacam itu masuk golongannya orang-orang yang baru. Barangkali kehadiran kita di dalam majelis taklim di pagi hari ini sebagai bukti bahwa kita masih memperhatikan peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya. Sebab Nabi pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Ketika kalian menjumpai pertamanan surga, maka bersenang-senanglah kalian. Ditanyakan oleh para sahabat, "Ila ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Qala halaqul dzikr. Jadi para sahabat bertanya, apa yang dimaksudkan dengan pertamanan surga wahai utusan Allah? Maka Rasulullah menjawab, yang dimaksudkan dengan pertamanan surga adalah majlis zikir. Jadi inilah pertamanan surga. Ada sebagian ulama ahli hikmah berkata bahwa di dunia ini ada surga. Lantas sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan surga di dunia? Yang dimaksudkan surga di dunia adalah majlis zikir. Jadi semoga semua yang hadir dalam majlis zikir ini kelak di akhirat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia kita sudah terbiasa duduk di pertamanan surganya Allah. Dalam hadis lain sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki satu jalan untuk mendapatkan atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan, maka Allah akan mempermudah dia dengan sebabnya perjalanan dia tempuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dipermudah apa? Dipermudah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dasar hadis tersebut, semoga semua yang hadir di sini akan dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mulai ngaji hikamnya ya, itu muqaddimah. Yang enggak bawa kitab nyimak saja ya. Insyaallah yang membaca, yang mendengarkan, yang ikut mencintai, walaupun enggak ikut mendengarkan tapi ikut mencintai, ikut mendukung ya. Itu contoh istrinya tuan rumah ya, Liza Januari. Mungkin lagi sibuk di belakang lagi masak, nggak tahu masak apa ya, nasi kebuli kali ya. Insya Allah sama-sama ikut mendapatkan pahalanya karena mendukung atas terlaksananya acara majlis zikir dan taklim. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mari sama-sama. Saya bacakan dulu. Al-arifu la yazulu ittiraruhu. Langsung dalam kurung dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu ma'a khairillahi qararuhu. Al-arifu tawi wong kang ma'rifat. Al-arifu tawi wong kang ma'rifat iku la yazulu ora kingsir. Iku la yazulu ora kingsir apa ittiraruhu butuwe al-arif.
apa itiraruhu butuhe al-arif. Dalam kurung lanjutkan, wala yakunu lan ora ono ora ono iku ma khairillahi sartane saliyane Allah apa qararuhu natapine al-arif. Wala yakunu lan ora ono, la yakunu ditasrik daripada karena pengamalannya sama, makanya tadi memiliki khobar ya, mendahulukan khobarnya ya, mengakhirkan daripada isimnya. Wala yakunu lan ora ono iku manga khairillahi sartane sa'liyane Allah apa qararuhu natapine al-arif. Jadi terjemahnya begini, orang yang ahli makrifat itu tidak henti-hentinya rasa butuhnya kepada Allah dan tidak ada kecondongan pada selain Allah. Jadi hatinya condongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu kalau orang ahli ma'rifat. Dan juga rasa butuhnya terhadap Allah itu tidak pernah hilang. Selalu ada rasa butuh terhadap Allah, baik dalam keadaan saat jaya, saat kaya, ataupun dalam keadaan saat miskin dan saat terpuruk, tetap sama-sama membutuhkan atau memiliki rasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang awam, lagi jaya, lagi kaya ya, lagi moncer, rasa butuhnya terhadap Allah itu enggak ada, paling tidak berkurang. Tapi nanti ketika berada di titik bawah, baru rasa butuhnya terhadap Allah itu ada, muncul, baru mau berkeluh kesah terhadap Allah. Ya Allah, melalui doa-doanya dia mau menghadap Allah. Oleh sebab itu, salah satu skenario Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat hambanya yang dicintai, yang dikehendaki oleh Allah supaya tunduk dan patuh kepada Allah. Ya, jika hamba ini sudah terlalu jauh melenceng dari Allah, ya, terlalu jauh berpaling dari Allah, Allah sadarkan dia mulai satu musibah apa, dirinya bisa sakit, atau usahanya, atau keluarganya, anaknya apa. Supaya apa? Supaya nanti mau bermunajat, mau berdoa, mau berbisik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ketika Allah ditimpa, jadi ketika seorang hamba ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya Allah sedang mengingatkan dia supaya mau berbisik lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtiyajuhu, kalimat al-arif wa la yazulu ittiraruhu, disyarah atau dijelaskan oleh ulama. Ittiraruhu itu disyarah. Ihtiyajuhu tegese butuhe al-arif, bal huwa balik utawi al-arif iku daimun langgeng. Salah, maaf. Bal huwa balik utawi ihtiyaj, bal huwa balik utawi ihtiyaj iku daimun langgeng mustamirun tur nerus. Apa tongilate wong kang ahli marifat iku mau butuhe maring Gusti Allah langgeng lan nerus. Li syuhudi krono ningaline al-ngarif, li syuhudi krono ningaline al-ngarif, ningali qabdatallahi ing kuasane Allah. Sifate qabdatallahi asyamilata kang mengku, asyamilata kang mengku. Nah ini contohnya nangat ya. Lafal asyamilata jadi nangat atau jadi sifat. Sifatnya apa? Sifat dari lafal qabdatallahi. Lafal qabdah. Lafal qabdah kan tadi nasab ya. Nah, lafal qabdatal itu tadi nasab. Lafal asyamilata juga ikut nasab. Sifate qabdatallah al-muhit, kang ngelimputi
al-muhitata kang meliputi. Ya. Orang ahli marifat itu hajatnya atau merasa butuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala itu terus menerus, langgeng selama-lamanya. Ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan jaya, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, selalu memiliki rasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti kalau al-arif, orang yang ahli ma'rifat itu selalu memiliki rasa butuh terhadap Allah adalah senantiasa mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedang dalam keadaan sehat dan jaya, dalam keadaan sedang aman-aman saja, nggak ada masalah apapun, tetap mau berdoa kepada Allah. Ya, model orang kayak Jamal, kalau lagi senang jauh dari doa, ya doa tapi kurang meresap di dalam hati. Kalau lagi susah baru ya Allah tolonglah hamba ya Allah, baru nah, itu memang cara Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya melalui suatu cubitan. Orang marifat, ahli marifat tidak. Karena apa? Karena orang ahli marifat itu bisa mengetahui, bisa menyaksikan betapa luasnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu sangat luas, menjangkau apa saja. Hanya butuh apa saja, larinya kepada Allah, karena kuasa Allah itu sangat luas. Ya. Butuh istri, minta ke Allah. Butuh mobil, minta ke Allah. Butuh rumah, minta ke Allah. Butuh apa saja, minta ke Allah, karena Allah kekuasaannya sangat luas. Wali ma'rifatihi lan krono ma'rifate al-arif. Wali ma'rifatihi lan krono ma'rifate ngarif. Na ma'rifat binafsi kelawan awak dewene al-ngarif. Dan karena tahu diri, orang ahli ma'rifat itu tahu diri, mengetahui atau apa? Mengetahui keadaannya diri sendiri. Jadi merasa ya, aku ini seorang hamba, harusnya bagaimana terhadap Allah sebagai Tuhan, sebagai sang kholik, sebagai pencipta. Saya ini makhluk, harusnya bagaimana, ini tahu. Wa bimalan sebab perkara silimang alaikam tetap ingat asyal ngarif. Wa bimalan sebab perkara silimang alaikam tetap ingat asyal ngarif. Bayani ma'alaik minal faqoti nyatane fakir, minal faqoti nyatane fakir atau butuh, wa tahaqquqi lan haqiqate al-ngarif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahaqquqi lan haqiqate al-ngarif. Bidzalika kelawan mengkono qabdatallah, bidzalika kelawan qabdatallah. Karena orang ahli marifat itu mengetahui diri sendiri, sadar diri harusnya bagaimana terhadap Allah, dan tahu bahwasanya orang ahli marifat sebagai seorang hamba pasti memiliki rasa butuh terhadap Allah. Sebagai makhluk pasti butuh sang kholik. Kita kan ciptaan, pasti membutuhkan sang pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kulli nafasin, in dalam saben-saben ambekan. Fi kulli nafasin, in dalam saben-saben ambekan, pada setiap nafasnya, pada setiap detiknya orang ahli marifat itu selalu mengetahui tentang kekuasaan Allah. Ya, setiap detik. Ingat Allah. Ya, jadi orang seperti kita yang masih hitung-hitung masih beruntung lah. Ada kalanya eling, ada kalanya lupa, ya. Jadi eling lupa, masih mendingan. Nah, kalau lupa terus ya ini payah, ya. Masih sedikit-sedikitnya ada elingnya, kalau ada masih beruntung, masih mending, ya. Jadi pada kagak ada elingnya, ya. Masih beruntung, masih bersyukur. Karena yang membuat kita eling, sadar,
ini juga Allah juga, bukan siapa-siapa. Ya, jadi bukan teman, bukan ustadz, bukan guru, bukan kiai, bukan. Ya, yang membuat kita menjadi sadar. Itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati kita, membuat eling dan sadar. Jadi la wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi khilafi khairihi bitani kelawan saliyane al-ngari, berbeda dengan selain daripada orang ahli marifat. Fa innahu man qataman satune khair, fa innahu man qataman satune khair, yakni selain daripada orang ahli marifat alias orang awam seperti saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarotan ing dalam saambalan iku ya deru, iku ya tadarru, iku ya torru butuh sapa khair, iku ya torru butuh sapa khair. Samang-samang sasaliyane wong ahli marifat ngrasa butuh fayadmu maka nulindunga sapa khair. Jadi orang awam atau orang biasa seperti saya ini, ada kalanya merasa butuh kepada Allah kemudian mau berdoa, ya. Maka skenario Allah supaya orang ini mau berdoa diberikan suatu kebutuhan. Malah kata, wah, duwe rasa butuh dia, kepengin memiliki ini, butuh ini, sehingga kamu mau berdoa. Jadi begitu Pak Nandang. Jadi sebelumnya diberi sesuatu yang diingini sehingga dia ingin memiliki dan ada rasa butuh kemudian mau berdoa. Itu kalau orang ahli orang biasa butuh baru mau butuh doa. Patarotan lan ing dalam saambaran ya ngundung asobo khair min khairi ittirarin saking tanpa ngerasa butuh. Jadi ada kalanya orang biasa ini berdoa dengan penuh rasa butuh, ya dalam keadaan lagi kepepek banget. Oleh doa karo Gusti Allah penuh khidmat rasa butuh pertolongan Allah. Tapi ada kalanya dia mau berdoa, mulut berdoa, mengucapkan doanya, tetapi hatinya tidak begitu memiliki rasa. Jadi yang berdoa hanya lisannya, hatinya tidak. Maka kalau saya mau menyampaikan dalam pertemuan kali ini, jadi doa orang yang mustajab. Kalau dalam hadis Nabi kan salah satunya orang yang puasa, orang yang terzalimi, begitu kan. Ya, terus doanya orang tua kepada anak. Nah, ada lagi. Ya, menurut penjelasan ini, jadi saya menyimpulkan bahwa salah satu doanya orang yang mustajab adalah doanya orang yang sedang kepepek. Kepepek, tahu kepepek bisa Jawa, bahasa Sundanya sama nggak? Kepepek. Makanya kadang muncul istilah, aduh jangan lagi butuh-butuhnya kok ada, nggak disangka-sangka, ada rezeki, ada order, ngasihnya gede lagi, biasanya 100.000, ini 300.000, pas banget umpamanya, kayak gitu. Ini namanya apa namanya? Jadi doanya orang yang sedang kepepek itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita makanya yakin saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap kebutuhan kita ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keperluannya. Yakin saja. Wa dzalika utai mengkono khilaf. Wa dzalika utawi mengkono khilaf iku anna ittirarul ngamati. Teman satu ni rasa bute wong awam. Wa dzalika utai sore mengkono khilaf iku anna ittirarul ngamati, teman satu ni bute wong awam iku bi masiratil asbabi, kelawan ningali piro-piro sebab. Benar tak kan? Bukan tak? Bimasiratil asbabi, kelawan ningali piro-piro sebab. Jadi hajatnya atau rasa butuhnya orang awam atau orang biasa itu ia melihat beberapa
Sebab mengapa dia di dalam doanya itu kok tiba-tiba jadi khidmat banget, jadi khusyuk banget? Karena ada sebabnya apa? Sebabnya lagi kepepet, ya, sebabnya lagi sedih, ya, sebabnya sedang dalam keadaan susah. Makanya doanya ini benar-benar remesak dalam hati. Jadi kalau mau cari imam suruh doa, cari aja yang lagi sedih. Ya, gak usah nyari yang pinter-pinter, pokoknya cari aja yang mana yang lagi sedih nih suruh doa. Ya, soalnya meresap doanya, Pak. Biarpun doanya nggak panjang kali lebar, tapi insya Allah orang ini betul-betul dalam hatinya kayak gitu. Ya, Panandang lagi sedih nggak? Kalau jadi imam nanti untuk doa. Bercanda gitu tapi serius Panandang. Jadi saya kadang-kadang bercanda tapi serius loh, ya. Ya, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. La khalabati dairatil hissi. Krana nglindhihe daerahe perasaan. Ya khalabati dairatil hissi krana nglindhihe daerahe perasaan ngala masyadihim ngatasi peningale ngamah. Kenapa? Ya. Doanya orang-orang awam itu rasa butuhnya itu muncul. Berdoanya bisa khidmat, bisa khusyuk, bisa meresap dalam hati. Itu dengan melihat beberapa sebab. Karena apa? Karena di saat itulah. Jadi perasaannya itu benar-benar bisa terasa kayak gitu. Di saat itu benar-benar bisa merasakan apa yang diucapkan, apa yang dipanjatkan melalui doanya. Jadi dengan kata lain, orang awam itu bisa khusyuk, bisa hudur, doanya bisa resep dalam hati, itu dalam keadaan susah, gampangnya kayak gitu, ya. Fa idza salat mangko arikalane ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza salat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Fa idza salat mangko arikalane ilang apa dairatul his. Fa idza salat mangko arikalane ilang apa dairatul his. Salam mangko ilang apa itiraruhum rasa butuh ngamah. Apa itiraruhum rasa butuh ngamah. Falo syahidu mongko senajan bisa ningali sapa ngamah. Kalau syaitu mongko senajan bisa ningali sapa ngamah, bisa ningali qudratullah ing kekuasaane Allah, sifate qudratullah asyamilata kang mengku, sifate qudratullah asyamilata almuhitata kang meliputi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apalah. Ta'alamu apa? Lam. 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 Ngain. Alif. Apalah? Lam. Bismillahirrahmanirrahim. La'alamu mongko yaktine podo ngerti sapa ngamah. La'alamu mongko yaktine podo ngerti sapa ngamah. Ngerti anna itirarahum ing teman setune rasa butuh ngamah, butuh ilallahi maring Gusti Allah tinggi Allah Ta'ala halimahu luhur sapa Allah iku daimun langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza salat jala itiraruhum, maka ketika perasaan yang berada di lubuk hati yang paling dalam itu hilang, maka rasa butuhnya terhadap Allah pun hilang. Jadi dengan kata lain, hati itu kan ada bagian luar, ada bagian dalam. Maka ketika seorang pemuda menyampaikan isi hatinya kepada seorang pemudi, ya, seorang cewek pujanya, biasanya aku sampaikan apa yang ada dalam hatiku di lubuk yang paling dalam. Nah, tulis masalah, tulis. Ya, itu artinya apa? Ya, jadi ada hati yang paling dalam. Jadi kalau ada orang ngomong
sungguh ini dari hati yang paling dalam. Itu namanya benar-benar pokoknya udah betul-betul dari hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara nggak langsung ngasih tahu sih ini buat modal orang gombalin, tapi seriusan. Tak doakan, tak dukung, kurang apa coba masalah. Cari ustadz yang kayak gini ada lagi nggak? Ada dua, ada dua. Iya. Mas Yus. Oh iya, Mas Yus juga perlu didoakan ya. Ya makanya Mas Yus, kalau sampai nih ustadz yang model kayak gini, jangan dikubur kalau belum meninggal. Ya, sama-sama masih hidup, ngaji bareng-bareng, ya, ngikut ngaji, didoakan supaya sehat, kuat, murah rezekinya. Kalau sudah meninggal baru didoakan. Itu Mas Yus, ya, Mas juga saya doakan. Ya semua lah doa bareng-bareng, saling doa mendoakan. Dengan mendoakan saya mendoakan panjenengan. Insya Allah saya cuma nggak di dalam lahirnya saja ya, nggak cuma sekedar basa-basi, tapi betul-betul ini dari lubuk hati yang paling dalam, perhatian saya pada teman-teman betul-betul ya, betul-betul dari hati, nggak cuma basa-basi, bukan. Wala yakunulan ora ono iku ma khairillahi sartane saliyane Allah apa qararuhu natepine alha. Ay layar kanu tegese ora condong sapa al ngarif. Ay layar kanu tegese ora condong sapa al ngarif. Walaistani tulan ora sumende sapa al ngarif, ora sumende pikol bi kelawan atine al ngarif. Ora sumende li khairillahi maring saliyane Allah, tinggal Allah taala hale mahuluhur sapa Allah. Di orang alim marifat itu hatinya tidak pernah condong kepada selain Allah, atau dengan kata lain kepada makhluk. Jadi kecondongannya hanyalah Allah. Kalau ada pertanyaan, orang alim marifat itu berarti nggak kerja? Orang alim marifat itu berarti nggak punya anak istri? Ya punya. Tapi semuanya di dalam mengurus keluarganya, istri dan anaknya, keluarganya, termasuk di dalam bersosialisasi, bekerja, semuanya semata-mata karena Allah, karena Allah juga. Ya. Ini yang dimaksudkan, hatinya condongnya hanya kepada apa saja karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Li wujudi wahsyatihi, krona wujudi kersai al-ngarif. Ili wujudi wahsyati krona wujudi kersai al-ngarif minal asya'i saking piro-piro perkara. Orang ahli ma'rifat itu hatinya merasa resah gelisah terhadap makhluk. Jadi apapun yang ada pada dirinya itu tidak membuatnya dia menjadi tenang dan tentram. Satu-satunya yang bisa membuat dia tenang, tentram di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pucuk ayu juga tidak membuat dia tentram. Rumah bagus juga tidak membuatnya dia tenang. Tapi yang membuat tenang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal asya'i, semuanya membuatnya hatinya menjadi risau, menjadi gundah. Pokoknya semua makhluk Allah. Wa nufurihi lan lumayune al-arif. Wa nufurihi lan lumayune al-arif, lumayu fi qalbi kelawan atine al-arif ngangga saking asya, hatinya lari daripada selain Allah. Jadi hatinya lari daripada makhluk. Artinya hatinya tidak ada kecondongan sedikit pun pada makhluk Allah. Kecondongannya hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya condongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh sebab itu apapun yang dilakukan selalu mencantumkan atas nama Allah. Semua karena Allah. Muncul sebuah lagu, bekerja karena ibadah, ya, tidur pun karena ibadah. Kalau sudah bicara ibadah berarti karena kita ini beribadah, mengabdikan diri hanya kepada Allah. Jelas ya? Ini barangkali bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit, hanya 3 baris ya.
3 baris apa 4 baris? 4 baris. Tapi semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat teman-teman semuanya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga perkumpulan kita pada pagi hari ini akan disaksikan, akan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah bahwa kita sewaktu hidup di dunia pernah berteman bersama, berkumpul bersama di dalam majlis yang mulia, yang mana satu sama lain akan menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Sampai jadi saksi saya. Dan dari zaman orangnya rajin nabi, sampai jadi saksi saya. Saya juga jadi saksi sampai. Saya jadi saksi Pak Nandang. Kita aja bener nggak nih Pak Nandang orangnya rajin ngaji, rajin ya paling kadang-kadang bolos kalau lagi pulang kampung ya. Saya jawabnya jujur ya. Bolosnya kan lagi pulang kampung, kalau kayak rajin. Asam kata Pak Nandang disindir. Ya, mohon minta maaf yang seluas-luasnya apabila ada penyampaian saya yang menyinggung yang kurang berkenan di hati Pak Jelas. Silakan.